KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Bank Jawa Barat atau BJB. Salah satu rumah yang digeledah diduga adalah rumah Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil yang berada di Bandung. KPK menyatakan akan merilis kasus dugaan korupsi BJB ini pada pekan ini. Saat ini KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini dan kelima tersangka ini merupakan pihak swasta serta penyelenggara negara. Korupsi lagi. Beberapa waktu lalu kasus korupsi terbongkar. Mulai dari kasus yang kakap sampai yang kakap banget. Ya. Kasus korupsi dan korupsi ini memang tidak ada henti-hentinya, selalu ada. Dan kalau kita bicara tentang korupsi, sepertinya nih ya, yang namanya korupsi ini sudah menjadi tradisi para oknum pejabat, baik di level tingkat desa, dari kades ya, sampai ke atas-atas. Kalau ada kesempatan untuk nyolong, untuk nyopet, ya nyopet, korupsi. Nah, bicara soal kasus korupsi yang terbaru ini ada di lingkup Bank BJB. Kasus korupsi Bank BJB terungkap setelah laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran promosi bank tersebut. Perkara ini menyangkut markup harga atau peningkatan biaya iklan Bank BJB periode 2021-2023 senilai 200 miliar rupiah. BPK menemukan adanya selisih antara jumlah yang dibayarkan kepada media dan anggaran yang dikeluarkan oleh Bank BJB. Bank Pembangunan Jawa Barat. Sudah ada beberapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun memang pihak KPK ini belum merilis siapa nama-nama tersebut. Dan yang mengagetkan dari kasus tersebut ini menyeret, menggandeng-cenengkan salah satu tokoh politisi fenomenal, yaitu Pak Ridwan Kamil alias Kang Emil, mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan calon Gubernur DKI Jakarta. Jadi nama Kang Emil ini terseret-seret dalam kasus di tubuh Bank Jawa Barat. Berdasarkan pemberitaan yang beredar, rumah Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil ini digeledah oleh penyidik dari lembaga anti rasuah. Jadi penyidik KPK ini mendatangi rumah Kang Emil, menggeledah untuk mencari berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret-nyeret nama dirinya itu. Dan saat dilakukan penggeledahan, ini mengejutkan kita semua ya. Semua orang terkejut karena di rumah Kang Emil banyak kuda besi. Apa itu kuda besi? Kalau dalam politik ada yang namanya kuda hitam. Atau kalau dalam kesenian tradisi Jawa, ini ada yang namanya kuda lumping. Tapi ini kuda besi. Kuda besi adalah kendaraan yang itu dinilai kendaraan-kendaraan mewah, harganya mahal, tidak murah dan tidak kaleng-kaleng. Ternyata Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan calon Gubernur DKI Jakarta. Ini kaya raya, hartanya banyak, mobil mewahnya berjejer di rumahnya. Tapi selain gubernur, memang Kang Emil ini seorang arsitek ya, arsitektur yang cukup terkenal. Sudah banyak
karya-karya Kang Emil, mulai dari masjid, bangunan, gedung, dan lain sebagainya. Sehingga ya kalau Kang Emil ini hartanya banyak, berlimpah, ya namanya arsitek ya, ini duitnya banyak. Tetapi akhir-akhir ini namanya digandeng-cenengkan, digeret-geret, diseret-seret dalam kasus dugaan korupsi dalam tubuh Bank Jawa Barat atau Bank BJB. Kita berharap kasus-kasus korupsi di Republik ini bisa terkurangi ya, karena kasihan rakyat, kasihan masyarakat yang menjadi korban. Karena bagaimanapun kalau uang negara yang seharusnya ini bisa dimanfaatkan untuk membangun, untuk kepentingan pendidikan, kesehatan masyarakat, ini digeladak atau dimakan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, atau oknum para pejabat, ini ya pembangunan bisa terhambat. Dan jangan salahkan kalau sampai hari ini masih banyak rakyat di Republik ini yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, yang bagus. Dan jangan disalahkan pula kalau sampai hari ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan nikmatnya pembangunan. Masih ada masyarakat atau rakyat di pelosok-pelosok sana yang jalannya masih jelek karena belum tersentuh pembangunan. Masih banyak masyarakat atau rakyat yang belum bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan ada masyarakat, tidak sedikit ya, banyak ini yang kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, sehingga pada saat lahiran masih ada yang digotong, ditandu sampai puluhan kilometer. Karena memang itu ya, masih banyak rakyat di Republik ini, masyarakat, daerah, wilayah yang belum tersentuh oleh pembangunan. Yang ini salah satu penyebabnya adalah korupsi. Karena kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan yang beredar, baik di media mainstream maupun media sosial, para koruptor ini kalau dijadikan satu, dikelompokkan, dan dijumlah seberapa banyak uang negara yang digasak oleh mereka, ini ratusan triliun, atau mungkin ribuan triliun ya. Kita berharap ke depan di Republik ini tidak ada yang namanya korupsi. Karena kita tahu ya, korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Kejahatan yang menjadi musuh kita bersama, menjadi musuh negara dan rakyat di Republik ini. Korupsi ini membuat rakyat sengsara, membuat rakyat terlunta-lunta. Bayangkan saja, uang ratusan triliun ini digeladak, dibadok, dimakan oleh para koruptor.